wabarakatuh. Halo Sobat Genbi, selamat datang di Healthcare Podcast pertama kita bersama saya Karina Salsa Sabila. Nah, sekedar informasi, Healthcare Podcast adalah program kerja yang diinisiasi oleh Healthcare Department yang berkolaborasi dengan Marketing Department. Tema kita hari ini yaitu menjadi kuat dalam ketidakpastian, membangun ketahanan mental dan emosional. Sobat Genbi, di era kehidupan yang semakin penuh akan perubahan dan ketidakpastian ini, hidup kita menjadi semakin kompleks dan tentunya urgensi ketahanan mental menjadi semakin penting supaya kita bisa tetap fokus, produktif, dan stabil. Oleh karena itu, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang kesehatan mental, khususnya tentang ketahanan mental. Nah, tentu saja saya tidak sendiri di sini. Saya sudah ditemani oleh narasumber yang luar biasa, yaitu Kak Hana yang selaku Ketua BEM Kema Psikologi UP ya Kak? Betul. Oke, halo Kak Hana. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kakaknya gimana? Alhamdulillah baik. Tapi sebelumnya tolong perkenalkan diri dulu dong Kak. Boleh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Syifa Hana Nabila. Teman-teman bisa panggil aku Hana. Di sini saya diamanahi menjadi Ketua BEM Kema Psikologi UPI periode 2023-2024. Saya asli Bogor. Terus sekarang lagi menjalani semester 5 di program studi psikologi. Oh, jadi udah lama berkecimpung di dunia mental ya Kak? Iya, Nah, lumayan. jadi kita bakal membahas lebih dalam nih Kak. Kira-kira apa sih Kak yang sebenarnya dimaksud dengan kesehatan mental itu sendiri? Oke, bertanya mengenai pengertian dari kesehatan mental itu sendiri sebenarnya banyak definisi ya Kak, dan banyak referensi juga. Tapi di sini aku mengambil dari WHO. Kesehatan mental sendiri adalah keadaan ketika individu ini menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan hidup, bekerja produktif dan bermanfaat, serta memberikan kontribusi kepada lingkungannya. Jadi komponen kunci dari definisi WHO ini yang pertama adalah kesejahteraan emosional, lalu yang kedua kesejahteraan psikologis, dan yang ketiga kesejahteraan sosial. Jadi simpelnya kesehatan mental itu apa? Kesehatan mental sendiri merujuk pada kondisi di mana seseorang ini mampu mengelola tekanan dan juga berfungsi secara efektif dalam kehidupannya, terus bekerja secara produktif, bisa berkomunikasi dengan baik dengan sosialnya, dan juga mampu menghadapi tantangan-tantangan di hidupnya, seperti itu Kak. Jadi ada 3 elemen kunci tadi ya, Betul. kesejahteraan emosional, psikologi, dan kesejahteraan sosial. Betul. Oke. Nah Kak, kenapa sih kesehatan mental itu tidak boleh diabaikan atau kayak diremehkan begitu aja? Kira-kira apa sih pentingnya atau urgensinya dari kesehatan mental itu sendiri di kehidupan suatu individu? Oke, kira-kira teman-teman tahu nggak kalau misalnya menurut data WHO itu tuh seseorang atau kejadian bunuh diri setiap tahunnya itu ada 800.000 orang, which is dalam 40 detik itu ada 1 orang yang bunuh diri Kak. Dan itu sangat berita yang sangat luar biasa gitu ya, dan menggemparkan juga kalau misalnya kesehatan mental ini gak bisa diabaikan. Dan 36%-nya itu pernah menyakiti diri sendiri. Dan kesehatan mental itu juga mengaruhi perilaku, pikiran, dan juga perasaan. Dan ini pun menjadi alasan kenapa kesehatan mental itu penting. Dampaknya itu ada yang bisa memilih mengakhiri hidupnya, dan juga mengganggu keseharian kita. Kayak misalnya kuliahnya jadi nggak fokus, kita jadi nggak bersosialisasi dengan baik, kayak gitu. Dan jika seseorang mengalami kecemasan yang berkepanjangan, ini tuh bisa bikin kita tuh sehari-harinya tuh akan terpengaruh gitu, bahkan sampai ke kondisi fisik. Kalau di psikologi itu kita belajar mengenai psikosomatis, jadi keadaan fisik yang dipengaruhi oleh pikiran. Pernah nggak sih kalau lagi pusing, lagi banyak pikiran, tiba-tiba kayak suka mah misalnya, suka mah, sakit perut, atau as simple as kalau misalnya kita lagi nervous nih, suka sakit perut, suka mual. Nah itu Biasanya tuh kalau mau presentasi kan? bener kadang banget, kayak gitu. bener banget. Kalau kita mau ngomong di wah banyak nih audiensnya gitu, dan itu adalah menjadi alasan kenapa tidak semua kondisi fisik itu disebabkan oleh si fisiknya itu sendiri gitu, bisa juga dipengaruhi oleh pikiran, dan itulah yang membuat kesehatan mental penting. Oke, jadi emang sepenting itu ya Kak, kesehatan mental penting, kesehatan fisik penting, dan semuanya itu sangat berkaitan satu sama lain. Betul. Oke Kak, kan kesehatan mental itu berbagai macam lah ya Kak. Tapi di sini kita akan fokus atau membahasnya itu hanya tentang ketahanan mental. Nah, kira-kira apa sih Kak yang dimaksud dengan ketahanan mental? Oke, ketahanan mental ini bisa disebut sebagai resiliensi mental mungkin ya. Jadi
pengertiannya sendiri adalah daya lenting psikologis, yaitu kemampuan individu untuk kembali dalam kondisi mental yang baik setelah mengalami kejatuhan. Jadi simpelnya adalah resiliensi itu kemampuan kita yang dimiliki kita itu pada saat kita tuh bisa bertahan dan pulih dari keterpurukan, dari fase kehidupan yang sangat rendah dalam hidup kita gitu. Nah, tapi resiliensi itu bukan hanya tentang bertahan dari kesulitan, tetapi juga tentang kemampuan kita untuk berkembang setelah menghadapi masalah tersebut. Jadi bagaimana kita bangun kembali ketika kita terjatuh atau dalam kesulitan. Betul, betul. Nah, kalau tadi kan kita sudah membahas tentang pentingnya kesehatan mental. Tapi apa yang dimaksud dengan ketahanan mental itu seberapa penting, Kak? Itu tuh urgensinya itu bagaimana ketahanan mental itu ketika kita menjalani kehidupan? Ketika kita tidak memiliki kemampuan resiliensi yang baik, terjadinya situasi stres itu tuh bisa memengaruhi kondisi mental kita. Terlebih apabila kita tuh nggak punya kemampuan coping dan juga media katarsis yang baik. Nah, kalau coping itu apa? Coping itu adalah bagaimana kita deal with the stress gitu. Bagaimana kita bisa menyesuaikan, kita bisa menoleransi peristiwa-peristiwa yang menekan. Teman-teman, sebenarnya kita tuh menghadapi stres itu hampir setiap hari. Jadi stresor ini datang hampir setiap harinya, mulai dari misalnya kalian berangkat kuliah macet di Gerlong. Itu merupakan situasi yang membuat kita merasa tertekan. Terus nyampe di kelas tiba-tiba misalnya dosen ngadain kuis dadakan. Itu pun juga bisa menjadi stresor dalam kehidupan kita. Bayangin aja kalau misalnya teman-teman nggak punya kemampuan coping dan resiliensi yang baik, teman-teman bisa merasa overwhelmed, bahkan itu tuh bisa mempengaruhi juga fungsi kita sehari-hari kayak gitu. Terus tadi kan aku juga menyebutkan tentang media katarsis ya. Nah, media katarsis ini tuh apa? Jadi ini tuh simpelnya adalah media untuk kita mengeluarkan tekanan-tekanan, kayak misalnya medianya tuh melalui seni, menyanyi kah, melukis, atau kita suka nulis, kita bisa nulis untuk menumpahkan stres kita itu sendiri. Dan sekarang kan udah masuk ke era society 5.0 nih. Iya. Nah, era ini tuh penting banget, yang dimana resiliensi itu menjadi kunci dalam Gen Z khususnya menghadapi tantangan yang muncul akibat perkembangan teknologi yang sangat cepat. Perkembangan teknologi, perkembangan informasi itu tuh sangat cepat. Bahkan aku pernah baca di satu penelitian dan aku tertarik sama sentence-nya itu kayak gini. Gen Z is not ready yet to compete globally. Jadi di situ tuh dikasih tahu kalau Gen Z itu belum siap untuk berkompetensi secara global. Dan inilah kenapa kita harus memahami ada beberapa skill yang harus kita kuasai, dan salah satunya adalah resiliensi itu. Dan itu berhubungan juga dengan emotional intelligence. Mungkin Teteh pernah dengar juga tentang emotional intelligence, kayak bagaimana kita mengelola emosi dan lain-lain, itu sangat dibutuhkan. Karena kita perlu nih mengadaptasi dari perubahan teknologi, mengelola tekanan mental, dan juga meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Kayak bayangin aja, misal kita mudah overwhelmed dan kita nggak bisa coping with the stress, kita nggak bisa bikin keputusan yang baik gitu pada saat itu, pada saat kita tertekan, kita nggak bisa berpikir kritis kayak gitu. Makanya kenapa resiliensi mental itu sangat penting. Oke, karena sesuai juga ya Kak, ketidakpastian perubahan teknologi, kecepatan itu tuh sangat dibutuhkan lah ya di zaman ini, di era ini. Nah Kak, tadi kan sudah dijelaskan ya, sudah sangat daging semua isinya tentang apa itu ketahanan mental, pentingnya ketahanan mental. Tapi sekarang kita bakal masuk ke tips atau cara untuk supaya individu itu punya ketahanan mental, Kak. Itu kira-kira ada tipsnya nggak, Kak? Oke, aku langsung kasih 5 poin strategi ya. Boleh. Oke, yang pertama, ini pasti dimulai dari diri sendiri. Yaitu adalah self-aware. Sebelum kita bisa mengelola emosi dan perasaan stres, kita harus jujur dulu nih, apa sih yang kita rasain sebenarnya. Kalau sedih, oke, sekarang aku sedih. Jangan kita denial dan menangkis perasaan itu. Your feelings are valid gitu. Jadi, oke, sekarang aku sedih, kira-kira sedihnya kenapa? Oke, sekarang aku marah, soalnya tadi dia bikin aku kayak gini-gini. Nah, kalian tuh harus self-aware dulu, supaya kalian tahu apa yang kalian rasain. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu adalah menjaga kondisi fisik. Ini udah klise banget pastinya, tapi memang kondisi fisik itu mempengaruhi banget Kak. Kayak misalnya kita sarapan itu terpenuhi nggak gizinya, terus kita tidurnya cukup gak? Karena kalau misalnya begadang, kadang Kakak suka ngerasa besoknya kayak pengen marah-marah ya sih. Jadi moodnya kacau banget Kak. Kalau paginya udah kacau, biasanya sepanjang hari itu kacau banget sih. Bener banget. Kayaknya semua orang tuh bikin kita marah gitu, semua orang ngeselin gitu. Nah makanya kenapa kondisi fisik itu penting.
pun dengan olahraga itu penting banget. Terus yang selanjutnya adalah mengatur habit. Jadi menciptakan rutinitas yang terstruktur itu tuh bikin kita merasa bahwa kita tuh masih punya kendali dalam hidup kita. Bukan hidup yang mengendalikan kita, tapi kita punya kendali dalam hidup kita. Terus selanjutnya adalah interaksi sosial. Ini sebagai kita itu kan makhluk sosial ya. Pasti kita perlu teman untuk bercerita, untuk berkeluh kesah setiap harinya, menceritakan hal-hal yang sebenarnya nggak penting-penting banget gitu. Tapi kita sangat membutuhkan teman gitu. Makanya interaksi sosial yang baik itu juga sangat penting. Terus selanjutnya aku udah mention sih tentang ini, tentang katarsis tadi. Jadi kenapa katarsis ini juga penting? Karena kadang kita nggak bisa ngeluarin semua masalah kita tuh ke orang lain ya kan. Ada masalah yang mungkin sensitif, ada yang kayaknya kalau aku cerita ini orang lain belum tentu ngerti gitu. Dan kenapa media katarsis ini menjadi salah satu opsi kalian untuk menumpahkan emosi kalian gitu. Melukislah kalau kalian suka. Kalau kalian sukanya nulis, bikin puisi, atau enggak nulis novel itu juga bisa gitu. Bernyanyi juga bisa. Jadi ada 5 tadi ya, ada self-aware, terus menjaga kondisi fisik, mengatur habit, interaksi sosial, dan juga katarsis. Itu Kak strategi yang bisa. Jadi emang baiknya kalau di media katarsis itu, supaya kita itu emosi itu sebaiknya kecil-kecilan dikeluarkan ya Kak, daripada dipendam, karena pasti kalau dipendam mungkin ada bom waktu yang suatu saat bakal meledak juga kan Kak. Betul banget. Iya sih, setuju banget. Itu jadi teman-teman tolong diingat 5 poin tadi ya Kak, itu sebagai cara atau tips supaya kita resiliensi ya. Iya, jadi betul. ketahanan mental, bagaimana kita beradaptasi atau pulih ketika kita sedang terpuruk atau jatuh, itu kita harus bangkit lagi secara mental. Oke Kak, tadi udah ngebahas semua tentang tema kita kan, kesehatan mental sudah dibahas, ketahanan mental juga sudah dibahas. Nah sekarang kakak mungkin udah banyak jadi pembicara dong Kak. Waduh. Udah banyak acara juga ya. Udah Enggak juga. maksudnya udah ada terjun ke lapangan melihat atau berkontribusi di bidang mental kan Kak? Iya lumayan. Iya. lah ya. Jadi sudah terakreditasi ya Kak. Nah dari kakak sendiri yang sudah banyak berkecimpung di dunia mental atau kesehatan mental, ada nggak sih Kak pesan atau kesan untuk orang-orang di luar sana yang mungkin mengalami gangguan mental atau masih merasa kayak aku nggak tahu ini aku baik-baik aja atau enggak, dan motivasi apa yang ingin kakak sampaikan ke sobat Genbi khususnya supaya encourage mereka supaya mereka tetap aware tentang kesehatan mental dan tetap menjaga kesehatan mental mereka. Gimana? Oke. Yang pertama kalian jangan malu dan jangan takut gitu untuk meminta bantuan profesional. Karena pada zaman sekarang kan bukan zaman sekarang aja, bahkan dulu tuh penyakit mental atau disorder itu dipandang sebagai oh kamu orang gila nih gitu ya. Padahal kan enggak seperti itu gitu, dan bahkan ada banyak orang yang menutupi kekurangannya mereka karena mereka takut untuk mendapatkan stigma seperti itu. Jadi yang pertama, jangan takut untuk menghubungi profesional, meminta bantuan profesional. Sekarang udah banyak ya psikolog, psikiater, informasinya juga udah gampang, kontak personnya juga teman-teman udah gampang, mau online mau offline ada gitu. Jadi sangat mudah sekali sebenarnya kalau teman-teman ingin reach for the professional gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, teman-teman jangan self diagnose gitu. Diagnose itu gimana ya? Itu menjadi salah satu concern kita juga karena biasanya warga Twitter tuh kayaknya gue bipolar deh gitu. Iya, karena kadang kalau di TikTok perhatikan ciri-ciri ini, kalau kamu ngerasa ini kamu mungkin dapat ini. Nah kadang kayak kita ke diagnosa sendiri gitu Kak. Aduh, apa jangan-jangan aku ini bipolar lah ya gitu ya. Iya, dibandingkan dengan mendiagnosa diri sendiri kayak aduh kayaknya gue bipolar deh, soalnya kemarin gue senang banget, sekarang gue sedih banget. Padahal nggak segampang itu untuk mengidentifikasi sebuah penyakit gitu. Makanya kenapa tadi mending langsung ke psikolog aja, mending langsung ke psikiater aja supaya lebih jelas juga dan kalian dapat intervensi yang jelas. Kalau aku itu, dan selanjutnya adalah mengenai jangan malu untuk mengekspresikan apa yang kalian rasain gitu. Kalau di BEM sendiri aku sangat terbuka bagi staff-staff aku yang mereka tuh butuh waktu sendiri.
kayaknya aku butuh waktu sendiri deh, aku nggak bisa ikut rapat, aku nggak bisa ikut proker. Aku sangat terbuka untuk itu gitu. Jadi aku nggak yang nggak boleh, kamu kan PJ ini gitu. Kalau misalnya dia merasa butuh waktu sendiri dan ada di masa keterpurukannya gitu, itu tuh kalau aku terbuka untuk itu dan aku membiarkan mereka untuk healing diri mereka sendiri kayak gitu. Jadi jangan malu untuk mengkomunikasikan apa yang kalian rasakan. Itu kali ya 2 poinnya. Oke, oke. Mungkin itu tadi Sobat Genbi. Tidak terasa Kak, semua tema, semua pertanyaan sudah terjawab dengan sangat luar biasa. Tepuk tangan. Oke, Sobat Genbi, berakhir sudah podcast kita kali ini. Terima kasih banyak. Semoga Sobat Genbi bisa menangkap materi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman supaya banyak orang yang merasakan manfaatnya juga. Oke, mungkin kita tahu jargon dari Genbi Kak? Oke, kita mulai jargonnya ya. Genbi, generasi untuk negeri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.